Selamat siang Permisa, kembali lagi di Leisure Newsroom, sumber terpercaya dan terkini. Bersama saya, Sobi Fatimah, akan mengantarkan Anda dalam perjalanan berita akhir pekan ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi terkini. Permisa, berita pertama datang dari kenaikan harga bahan pokok. Salah satunya kenaikan gula yang belakangan ini membuat prihatin masyarakat. Harga gula konsumsi mengalami kenaikan. Hal tersebut terjadi lantaran kurangnya stok diakibatkan impor yang mandek dan juga belum memasuki musim giling. Di sisi lain, pemerintah telah menaikkan harga acuan gula di tingkat konsumen sebesar Rp1.500 yang berlaku sejak 5 April hingga 31 Mei 2024. Panel Harga Badan Pangan mencatat, harga gula hari ini Jumat 26 April 2024 naik Rp40 ke Rp18.260 per kilogram. Sepekan lalu 19 April 2024 harganya masih di Rp18.060 per kilogram. Harga tersebut adalah rata-rata harian nasional di tingkat pedagang eceran. Sekarang ngecernya 20.000 kilo kemasan. Kalau yang curah 19 masih bisa. Paling murah itu. Biasanya kalau normalnya itu? Normalnya 18, 16. Modalnya 16 lah. Tapi normal jual saya 18. Kalau kenaikannya itu sudah terjadinya mulai dari kapan ya? Habis lebaran. Mau lebaran. Lagi sebelum bulan puasa itu karena saya punya stok. Jadi saya nggak belanja, pas belanja mahal. Tim Liputan Leisure Newsroom melaporkan. Selain harga bahan pokok, ada juga harga emas antam yang mengalami kenaikan. Harga emas juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari beberapa bulan terakhir. Untuk satuan harga emas yang terkecil ukuran 0,5 gram saat ini berada di angka Rp713.500. Sementara itu harga 10 gram dijual sebesar Rp12.765.000. Sedangkan untuk ukuran emas yang terbesar yakni 1000 gram setara 1 kg dibanderol dengan harga sebesar Rp1.267.600.000. Jika ditarik dalam sepekan terakhir, pergerakan emas hari ini dari Antam terpantau bergerak di rentang Rp1.310.000 sampai dengan Rp1.327.000 per gram. Sementara dalam sebulan terakhir pergerakan ada di rentang Rp1.256.000 hingga Rp1.347.000 per gram. Pada perdagangan Kamis bulan lalu 28 Maret, harga emas ditutup di posisi $2.232 Amerika Serikat per troy ounce. Berita selanjutnya datang dari Kota Bogor. Tajul Trade Market, sebuah acara peresmian dari Mall Komunitas Ruang Rampai. Tajul Trade Market menggelar rangkaian acara menarik. Terdapat bazar yang diisi oleh komunitas pengrajin dan stand makanan dan minuman lokal Bogor. Tajur Trademark merupakan sebuah acara peresmian dari Mall Komunitas Ruang Rampai. Penutupan acara ini dihadiri oleh Dedi Arahim selaku Wakil Wali Kota Bogor periode 2019-2024. Acara Tajur Trademark ini juga menggelar acara lomba dan juga stand bazar yang dihadiri oleh para pengrajin dan stand makanan serta minuman lokal Bogor. Ruang Rampai ini dimulai waktu memang saya masih menjabat sebagai wakil wali kota. Cuma memang prosesnya kan cukup panjang karena sebelumnya ada beberapa tenan yang saat ini komoditinya sudah tidak lagi diminati masyarakat. Jadi masyarakat waktu kemarin itu kan beralih dari offline ke online. Permisa masih membahas mengenai komunitas yang ada di Kota Bogor. Setelah membahas komunitas pengrajin yang ada di Kota Bogor, sekarang kita akan beralih ke komunitas pertanian, yaitu kelompok tani dewasa Saluyu. Kelompok tani dewasa Saluyu merupakan kelompok tani yang berfokus pada tanaman talas. Langsung saja Permisa, kita saksikan bagaimana keseruan bersama kelompok tani dewasa Saluyu. Kelompok tani dewasa Saluyu merupakan kelompok tani yang berada di Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Kelompok tani ini berfokus pada pertanian talas. Oke pemirsa, saat ini saya mau langsung nyobain gimana caranya panen talas langsung di kebunnya. Nah, yuk langsung. Ini langsung tarik aja kan ya Pak? Oke.
Kayak gini udah berarti ya Pak? Oke. Udah pemirsa, kayak gitu aja. Jadi cuma ditarik, lumayan simple, tapi ya perlu ada tenaga juga. Luas lahan pertanian talas yang dikelola oleh kelompok tani ini seluas 6 hektar. Kalau gini berarti yang usia berapa bulan? Oh, 7 bulan. Berarti kalau yang ini jenisnya, jenis varietas apa? Untuk Taiwan. Oh, bentuk Taiwan. Itu Taiwan biasa. Ah, cara bedainnya berarti dari pohonnya. Oh ya. Tapi kalau hasil talasnya itu bentuknya maksudnya besar, ukurannya beda atau gimana? Oh sama ya. Adanya kelompok tani Saluyu ini telah mengembangkan perekonomian daerah sekitarnya. Terus ini yang dibersihin? Biar nggak ada ini ya. Oh ya. Oke. Udah cukup ya ini Pak. Nah seperti ini pemirsa, hasil yang sudah dibersihkan setelah tadi dicabut pas lagi panen tadi, begitu. Oke nih ya Pak, udah. Oke. Tuh, informasi baru lagi nih pemirsa, bahwa ujung-ujungnya tadi kalau yang udah dipotong saat setelah dibersihin setelah panen, itu ternyata bisa dimanfaatkan lagi. Entah itu jadi pupuk, jadi pakan ikan. Nah ya, tuh. Seperti ini nih pemirsa. Ini bisa dibuat untuk pupuk atau pakan ikan. Jadi bermanfaat semua ya Pak berarti ya. Bagian-bagian di talas ini. Kece banget lah pokoknya pemirsa. Nah, ini dia pemirsa. Tadi hasil-hasil dari yang sudah dibersihkan setelah panen. Nah, tadi saya sih cobanya cuma satu ya. Tapi ini udah ada beberapa yang sudah dibersihkan sama bapaknya. Jadi langsung aja nih. Oke, nah. Jadi lebih jelasnya seperti ini ya pemirsa hasil-hasilnya. Jadi emang dari daun-daunnya juga udah dipotongin langsung saat setelah panen. Terus juga akar-akarnya udah dibersihin. Jadi nggak ada akar-akar yang terlalu panjang saat nantinya ada di proses selanjutnya, yaitu pembersihan yang lebih bersih lagi. Seperti itu. Yuk ikutin terus dah pemirsa. Tak hanya berfokus pada bertani talas saja, kelompok tani Saluyu juga mengolah hasil talas menjadi makanan olahan yang dapat digemari oleh segala kalangan. Salah satunya es krim yang terbuat dari talas. Kita langsung aja mau nyobain gimana cara ngolah talas jadi salah satu olahan yang pastinya lezat dan luar biasa enak pemirsa, yaitu es krim talas. Yuk ikutin terus. Talas yang telah dipanen kemudian diolah menjadi es krim. Nah oke pemirsa, jadi ini kita langsung mau membuat es krim dari talas. Agar mendapat tekstur yang pas untuk es krim, sebelum menambahkan bahan pelengkap, talas dipotong-potong kemudian dihaluskan terlebih dahulu. Setelahnya, adonan es krim talas diaduk menggunakan mixer selama 15 menit untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Setelahnya, adonan diberi pewarna makanan sesuai dengan varian rasanya. Kemudian, aduk kembali sampai merata. Dan proses terakhir, adonan es krim yang sudah jadi di-packing dengan baik. Kemudian didinginkan selama semalaman. Nah, di sini udah ada es krim talas yang udah didiamkan di kulkas selama semalaman. Yuk langsung aja kita cobain. Ini yang warnanya merah dulu nih pemirsa. Wah, kelihatan menggugah selera banget ya pemirsa. Karena ini luar biasa. Langsung aja kita cobain pemirsa. Rasanya bener-bener kayak es krim pemirsa. Dan enaknya lagi karena masih ada butiran-butiran talasnya itu, jadi bikin bener-bener rasa talas tapi es krim. Nah kalau ini yang warna ungu pemirsa, jadi memang bentuknya udah bener-bener kayak es krim rasa talas banget ya pemirsa. Oke, kita cobain aja langsung pemirsa rasanya gimana. Sama-sama pemirsa, nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Ini pokoknya semuanya enak, semuanya lezat, dan rasa talasnya berasa sekali pemirsa. Pokoknya luar biasa deh. Olahan es krim talas ini bisa dijadikan salah satu alternatif bagi pemirsa semua yang pengen nyobain olahan-olahan talas tapi bosen kalau misalnya cuma direbus atau digoreng aja. Jadi cobain es krim talas. Masih di Kota Bogor,
Mahasiswa IPB University menggelar acara Festival Budaya Nusantara ke-15. Acara ini telah berhasil mengundang ribuan pengunjung. Acara ini juga merupakan acara tahunan yang diselenggarakan oleh mahasiswa Komunikasi Digital dan Media Sekolah Vokasi IPB University. Festival Budaya Nusantara ke-15 ini merupakan sebuah acara tahunan yang diselenggarakan oleh mahasiswa Komunikasi Digital dan Media IPB University dan diadakan di Kota Bogor. Tahun ini, Festival Budaya mengusung tema Jelajah Gemilang Persatuan. Acara ini berlangsung selama sehari dan dilaksanakan pada hari Minggu 19 Mei 2024. Halo pemirsa Leisure News, kali ini saya sudah berada di alun-alun Kota Bogor, tempat dilaksanakannya Festival Budaya Nusantara yang diadakan oleh Sekolah Vokasi IPB University, Program Studi Komunikasi Digital dan Media. Gimana keseruannya? Yuk ikuti terus! Acara ini dihadiri oleh beberapa tokoh penting, yaitu Wakil Rektor IPB University, Wakil Dekan Sekolah Vokasi IPB University, dan juga Ketua Program Studi Komunikasi Digital dan Media. Pemirsa, ini dia merupakan kemeriahan dari Festival Budaya Nusantara yang menampilkan ada 20 kebudayaan. Nah, gimana lanjutnya? Yuk ikuti keseruannya lagi. Setelah pembukaan secara resmi, acara berlanjut dengan fashion show baju adat dari 20 budaya Nusantara. Dari 20 budaya yang ditampilkan di Festival Budaya kali ini, ada salah satu yang menarik, yaitu dari budaya Papua. Dalam Festival Budaya Nusantara ini, para pengunjung disuguhi oleh banyak budaya, salah satunya budaya Papua. Para pengunjung dapat melihat wujud budaya Papua seperti rumah adat, pakaian adat, dan alat musik khas Papua yaitu tifa. Pengunjung juga dapat menyaksikan tarian khas budaya Papua. Setelahnya dilanjutkan pertunjukan drama musikal dengan membawakan lagu Sajojo, Aku Papua, Yamko Rambe Yamko, dan Apuse. Kemudian pertunjukan diakhiri dengan upacara pengangkatan kepala suku dengan penobatan kepala suku baru dengan hiasan kepala dari bulu-bulu dan hiasan berbentuk kepala burung kasuari. Hitam kulit keriting rambut, aku Papua. Hitam kulit keriting rambut. Selain pertunjukan yang menakjubkan, pengunjung juga disajikan makanan khas dari Papua, yaitu papeda dengan ikan kuah kuning. Pemirsa, saya mendapatkan kesempatan untuk nyobain langsung masuk ke stand dan nyobain makanan-makanan khas yang disajikan dari Festival Budaya yang mengangkat budaya Papua. Nah, di sini kira-kira ada apa aja nih, Kak? Ini di sini ada papeda kuah kuning sama Ada papeda kuah kuning. sunset, ya. Es sunset. Oke. Wah, mungkin langsung saja saya cobain ya pemirsa. Langsung aja kita cobain. Nah, jadi es sunsetnya ini kelihatannya sangat-sangat menyegarkan ya pemirsa. Langsung aja. Wah, benar pemirsa. Ini kombinasi yang cepat sekali. Kalau tadi udah ada yang gurih-gurih dari papeda dan juga ikan kuah kuning, disambut dengan minumannya yang juga sangat-sangat segar sekali. Wah, pokoknya luar biasa pemirsa, ini sangat-sangat Papua sekali dan juga totalitas sekali tadi penampilan dan juga stand yang ditampilkan dari budaya Papua ini. Selain menikmati makanan, tarian, dan penampilan budaya Papua, masyarakat juga diberikan kebebasan untuk berfoto langsung dengan maskot budaya Papua. Papua! Nah pemirsa, itu tadi keseruan gimana jalannya proses Festival Budaya Nusantara dan juga kita mengambil salah satu budaya yang paling menarik yaitu Papua. Banyak banget keseruan-keseruan lainnya yang pastinya sayang untuk dilewatkan dan pastinya sampai jumpa lagi di Festival Budaya Nusantara di tahun depan. Pemirsa, liburan sekolah sebentar lagi. Sudah waktunya untuk memilih tempat berlibur bersama keluarga. Wisata Depan Pancawati bisa jadi pilihan pemirsa di rumah. Tempat wisata yang bertemakan agrowisata ini terletak di Tapos, Kecamatan Cicaringin, Kabupaten Bogor. Tempat wisata Depan Pancawati menawarkan tempat
rekreasi yang cocok untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Wisata The Farm Pancawati merupakan tempat wisata yang bertemakan agrowisata, terletak di Tapos, Kecamatan Cicaringin, Kabupaten Bogor. Tempat wisata ini menawarkan tempat rekreasi yang cocok untuk keluarga. Halo pemirsa Leisure Newsroom, kali ini saya sudah berada di The Farm Pancawati. Nah, kira-kira ada apa aja sih di tempat wisata The Farm Pancawati ini? Yuk ikutin terus liputannya. The Farm Pancawati dibuka untuk umum setiap harinya, dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Dibutuhkan waktu sekitar 1 jam dari kota Bogor untuk sampai ke tempat wisata ini. Tempat wisata ini juga selalu ramai pada waktu hari libur nasional dan akhir pekan. Cukup dengan membayar 15.000, pengunjung dapat menikmati fasilitas yang ditawarkan oleh tempat wisata ini. Setelah memasuki The Farm Pancawati, para pengunjung disuguhi oleh banyak spot foto menarik. Di setiap sudut tempat wisata ini, banyak ditemukan spot-spot foto yang sangat indah dan unik. Jadi tidak perlu bingung untuk menangkap pengalaman yang tak terlupakan di The Farm Pancawati. Baik pemirsa, setelah tadi dari pintu masuk, pemirsa langsung disambut dengan berbagai spot foto yang menarik yang bisa dijadikan tujuan saat berkunjung ke tempat wisata The Farm Pancawati. Taman-taman yang berada di The Farm Pancawati sangat tertata dengan rapi hingga memanjakan mata para pengunjung yang melihatnya. Nah pemirsa, saat ini saya sudah berada di salah satu spot foto yang paling ikonik di tempat wisata The Farm Pancawati. Nah, mending langsung aja ikutin saya untuk berfoto di sini yuk. Tempat wisata ini juga terletak di dataran tinggi. Para pengunjung juga dapat melihat pemandangan sekitar sambil menghirup udara segar. Selain menyuguhkan pemandangan yang indah, The Farm Pancawati juga memiliki kolam renang untuk para pengunjungnya yang bisa dinikmati oleh anak-anak hingga dewasa. Nah pemirsa, selain ada spot-spot foto yang bisa dijadikan tempat untuk para pengunjung, di sini di The Farm Pancawati juga ada kolam berenang yang bisa dinikmati para pengunjungnya. Bukan hanya menawarkan spot wisata saja, The Farm Pancawati juga menawarkan penginapan dengan desain yang unik. Nah pemirsa, bukan hanya menyediakan tempat wisata, tapi di The Farm Pancawati juga tersedia villa yang bisa ditinggali untuk para pemirsa atau para pengunjung yang hendak menginap atau menghabiskan malam di The Farm Pancawati. The Farm Pancawati juga menawarkan banyak fasilitas untuk kenyamanan para pengunjung, dimulai dari penyewaan pavilion, musola, toilet di beberapa tempat, hingga taman bermain untuk anak-anak. Nah pemirsa, selain ada wisata-wisata yang ada di sebelah tadi, ada juga wisata lain yang ada di The Farm Pancawati, yaitu mini zoo. Yuk ikuti terus. Tempat wisata The Farm Pancawati ini memiliki mini zoo. Mini zoo The Farm Pancawati memiliki beberapa koleksi hewan yang menarik, seperti kura-kura, rusa, taman yang dipenuhi oleh kelinci, dan juga domba-domba. Nah pemirsa, saya mau langsung nyobain memberi makan yang ada di mini zoo di The Farm Pancawati. Pengunjung juga tidak perlu bingung saat mencari makan siang. The Farm Pancawati memiliki food court yang dipenuhi dengan berbagai jenis makanan. Bukan cuma tempatnya ramah keluarga, bagi para pengunjung yang ingin membeli oleh-oleh, The Farm Pancawati juga memiliki toko yang menawarkan souvenir-souvenir menarik. Nah pemirsa, ada hal menarik lagi nih, bahwa di The Farm Pancawati juga ada bibit-bibit tanaman bunga yang bisa dibeli dan dibawa pulang sebagai buah tangan dari tempat wisata The Farm Pancawati. Wisata The Farm Pancawati ini juga menawarkan beberapa produk bibit tanaman mereka, mulai dari tanaman bunga, sayuran, hingga buah-buahan bagi para pengunjung yang memiliki ketertarikan untuk menanam. Nah pemirsa, itu tadi merupakan keseruan saya berwisata di The Farm Pancawati. Wisata The Farm Pancawati bisa jadi pilihan buat pemirsa di rumah yang ingin berkunjung dan berwisata bersama keluarga atau orang terdekat. Jadi, yuk ke wisata The Farm Pancawati. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Saya Sofi Fatima beserta tim liputan pamit undur diri.
Selamat siang dan sampai jumpa.